Shalom Bapak Ibu semua, kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, yaitu Paulus yang dituduh tukang tipu itu ternyata ada di dalam literatur Islam. Tunggu video ini. Seperti yang kita ketahui bersama, khususnya dari saudara-saudara kita yang dari Islam, mengatakan bahwa Paulus itu memiliki predikat yang buruk. Paulus dituduh tukang tipu, Paulus dituduh pembohong, dia adalah seorang penjahat. Pokoknya banyak hal yang memiliki predikat negatif dialamatkan dan ditujukan kepada Paulus. Nah, saya anggap ini adalah sebuah kewajaran karena pada umumnya, khususnya teman-teman kita dari Islam, banyak yang tidak belajar. Dan banyak juga yang tidak membaca buku tafsirnya. Nah, melalui video ini kita akan bahas beberapa tafsir yang menampilkan, yang menuliskan ternyata Paulus ada di situ. Termasuk juga kita akan dibantu dengan literatur-literatur Islam yang lain sehingga bisa memperkuat argumentasi bahwa Paulus tidaklah seperti yang dipahami oleh saudara-saudara kita Islam akhir-akhir ini. Kita lanjut Bapak Ibu. Kita mulai dari Quran surah Yasin ayat 14. Idarsalna ilahimu itnaini fakadahubuhuma fa'azzasna bitalitin fakulu inna ilaikum mursalun. Kalau kita baca terjemahannya, ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang diutus kepadamu. Adapun literatur Islam yang saya gunakan ini adalah Tafsir Ibnu Katsir jilid 6. Kalau kita lihat Bapak Ibu, bagaimana isinya? Dijelaskan di sini bahwa 2 orang yang pertama, 2 utusan yang pertama itu dikatakan pergi ke sebuah kota yang bernama Antiokhia. Nah, teman-teman kita, sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya yang dari Kristen pasti pernah mendengar kata Antiokhia. Ini bukan suatu kota yang asing bagi orang Kristen tentunya. Nah, di sini langsung kita lihat saja Bapak Ibu. Dijelaskan di situ Ibnu Abbas, Ka'ab al-Ahbar dan Wahb bin Munabbi berkata yaitu kota Antiokhia. Nah, dijelaskan lagi Ikrimah, Qatadah, dan Az-Zuhri bahwa itu adalah negeri Antiokhia. Jadi ada kata Antiokhia sebagai kata kuncinya. Nah, ini akan menjadi sesuatu yang mengejutkan buat kita. Berdasarkan tafsir Quran juga yang saya singgung di video sebelumnya, kita menggunakan tafsir At-Tabari. Nah, dijelaskan di situ adalah negeri Antiokhia. 2 kitab tafsir yang berbeda memberikan sebuah penjelasan yang sama bahwa utusan itu pergi ke Antiokhia. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut. Untuk mengkonfirmasi itu, saya pakai terjemahan dalam bahasa Inggris. Saya menggunakan tafsir Ibnu Katsir dalam bahasa Inggris. Nah, dijelaskan di situ bahwa Ibnu Ishaq reported that it was the city of Antioch. Jelas ya, Antioch. Jelas. Nah, dalam tafsir Quran Ibnu Katsir aplikasi Android dijelaskan di situ 2 nama Rasul yang diutus ke Antiokhia. Yang pertama adalah Syamun yang kita bisa kenal dengan Simon dan Yuhanna yang kita kenal dengan Yohanes. Dan ini nama Rasul yang ketiga adalah Baulus. Dan nama negerinya adalah Antiokhia, yang sama dengan kita bilang tadi di awal, Antiokhia. Jadi, ada 3 nama rasul yang sudah disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, Bapak Ibu. Dalam bahasa Indonesia terjemahannya, langsung menggunakan kata Syamun atau Simon, Yuhanna, itu Yohanes, dan Baulus. Dan mereka diutus 3 ke Antiokhia atau Antiokhia. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya menggunakan kata bulus. Nah, siapa bulus ini Bapak Ibu? Sebelum kita sampai kepada kesimpulan yang terakhir, kita harus lihat dulu di dalam teksnya. Coba kita lihat ke Alkitab dalam bahasa Arab Bapak Ibu.
Nah, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang 13, dalam bahasa Arabnya Bapak Ibu, kita lihat di situ yang saya garis merah itu adalah Antakia, dan yang kedua itu adalah Simon, dan yang ketiga di ayat 9 ada di situ tulis wa amma Saul alladhi huwa bulus. Saul alladhi huwa bulus. Perhatikan kata bulus. Anda lihat kata bulus muncul di dalam Alkitab bahasa Arab yang merujuk kepada Paulus. Jadi sudah clear Bapak Ibu? Mungkin teman-teman berkata, jangan samakan Paulus dengan Bulus. Oke, kita gunakan satu literatur tambahan Bapak Ibu. Di dalam buku Sirah Nabawiyah, dijelaskan di situ Bapak Ibu, bahwa yang diutus Nabi Isa bin Maryam alaihissalam ke berbagai negeri adalah sebagai berikut. Butrus Al-Hawari bersama Bulus, dikasih tahu di situ dalam kurung Paulus. Jadi, baik dalam Sirah Nabawiyah, Bulus adalah Paulus, begitu juga di dalam Alkitab, bahasa Arab, Bulus adalah Paulus. Jadi sudah jelas Bapak Ibu ya, bahwa Bulus yang disampaikan di dalam tafsir Quran itu adalah Paulus, itu diteguhkan kembali dalam buku Sirah Nabawiyah bahwa Bulus adalah Paulus. Nah, poin saya adalah, sesuai dengan yang sudah kita baca, bahwa Allah mengutus 2 rasul ke Antioquia dan diteguhkan kembali oleh rasul yang ketiga yang bernama Bulus yang kita sebut sebagai Paulus. Nah, mereka bertiga ini dijelaskan juga di dalam terjemahan bahasa Inggris Tafsir Ibnu Katsir bahwa Qatadah bin Di'amah claim that they were messengers of the Messiah, peace be upon him, sent to the people of Antioch. Lihat, 3 rasul ini dijelaskan bahwa mereka adalah pembawa kabar dari Mesias atau Al-Masih, Bapak Ibu. Apa yang bisa kita temukan? Ternyata di dalam tafsir Quran saudara kita yang dari Islam, 3 nama rasul yang kita kenal di Alkitab, Simon, Yohanes, dan Paulus pun disebutkan di sana. Nah, poin saya bukan hanya sampai sekedar di situ. Kita lanjut lagi Bapak Ibu. Kita sudah dapat informasi dari literatur Islam, 2 tafsir yang berbeda dari At-Tabari dan dari Ibnu Katsir. Ada 2 rasul yaitu Simon dan Yohanna diutus ke Antioquia dan kemudian diperkuat kembali, diteguhkan kembali, dikonfirmasi kembali oleh rasul yang ketiga yang bernama Paulus ke Antioquia. Nah, poinnya yang mau saya sampaikan adalah begini Bapak Ibu. Kalau Allah mengutus Bulus dan dikatakan oleh orang Islam bahwa Bulus atau Paulus itu adalah seorang penipu, berarti dengan kata lain, Allah mengutus seorang penipu. Dan Allah membenarkan, meneguhkan seorang penipu. Hati-hati Bapak Ibu. Ketika kita mengatakan bahwa Paulus adalah seorang penipu, itu sama juga dengan mengatakan bahwa Allah adalah, Anda jawab sendiri. Nah, saya mengajukan pertanyaan itu supaya itu membuka wawasan, membuka pikiran kita Bapak Ibu, tidak langsung kita menuduh tanpa memahami literatur. Karena akan sangat disayangkan sekali mengatakan sebuah tokoh dengan predikat yang buruk tanpa memahami dari teks kita sendiri bahwa sebenarnya tidak seburuk yang kita bayangkan. Nah, ini yang berbahaya. Banyak saudara-saudara kita yang memiliki pemahaman yang kurang tepat terhadap seseorang yang bernama Paulus karena didasari tidak membaca
tafsir atau mungkin tidak belajar yang sesungguhnya seperti apa dalam literatur Islam. Kalau kita katakan Paulus adalah seorang penipu, berarti yang mengutus itu juga, jika kita katakan bahwa Paulus adalah seorang penipu dan itu diteguhkan oleh Allah, berarti Allah yang mengutus Paulus yang penipu itu bisa disebut juga sebagai, silakan tuliskan jawaban Anda pada komentar dan tunggu video berikutnya. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati.